Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 8 Agustus 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian pasal 27 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan firman Tuhan ini demikian. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah kepada ayahmu, supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, ketika istri memperdaya suami. Ketika istri memperdaya suami. Saudara-saudari, banyak tayangan di televisi dan media sosial menunjukkan berbagai kasus hubungan suami istri dalam keluarga. Ada suami yang menjual istri demi mendapat uang. Sebaliknya, ada istri yang membunuh suami dengan memberi racun demi cinta, dan seterusnya, kasus-kasus yang seterusnya. Baik kasus besar maupun kasus kecil karena uang, tetapi ada kasus juga karena penyelewengan cinta. Saudara-saudari, dari kasus-kasus seperti ini, kita saksikan untuk kita mengenal diri, mengenal keluarga, khususnya kehidupan suami istri. Tetapi yang namanya dosa akan selalu mendesak orang untuk berbuat jahat atau menyeleweng, khususnya dalam hubungan keluarga, hubungan suami istri. Saudara-saudari, bahan renungan kita ini yaitu keluarga Ishak, anak Abraham, yang mungkin kita berpikir suatu keluarga yang baik, harmonis, karena mereka keluarga pewaris janji Allah untuk keselamatan dunia. Tetapi Alkitab yang sangat terbuka bahwa manusia tetap manusia berdosa, namun Allah berkenan memakai manusia berdosa ini untuk menyatakan kuasa dan janjinya. Allah mengikat janji dengan Abram bukan karena Abram baik dan soleh, tetapi karena Abram percaya dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dalam Kejadian 12 ayat 3 dan ayat 13 dan ayat 14. Ayat 3 dan ayat 4. Saudara-saudara, Ribka, istri Ishak, mempunyai 2 orang anak. Mereka anak kembar, yaitu Esau yang sulung dan Yakub adiknya. Mereka ini memiliki sifat yang berbeda. Disebutkan Esau hobinya berburu, dan selalu hasil buruannya dimasaknya dan dihidangkannya kepada ayahnya Ishak. Hal ini membuat ayahnya lebih senang kepada Esau daripada Yakub. Tetapi Yakub seorang yang tenang bawaannya, yang suka tinggal di kemah dengan ternak peliharaannya. Setelah Ishak merasa tua dan tenaga makin lemah, matanya sudah kabur, mungkin terkena katarak yang parah, maka dia bermaksud mewariskan berkat
satu-satunya kepada anak sulungnya, karena demikianlah tradisi anak sulung dengan berkat ini. Karena itu Ishak memanggil Esau anak sulungnya dengan suara yang nyaring dan jelas. Dia berkata agar Esau pergi berburu dan mengolah daging buruannya agar dimakan olehnya. Setelah itu Ishak akan memberkati Esau. Dengan jelas Ribka istrinya mendengar pesan ini, namun membuat hati dan pikirannya tidak tenang. Dia mau agar berkat itu menjadi milik Yakub, anak kesayangannya. Maka diaturnya siasat yang palsu. Diperdayanya istrinya, direkayasanya agar Yakub boleh menggantikan Esau untuk mendapat berkat. Dengan siasat Ribka ibunya, Yakub menyamar menjadi Esau, walaupun Ishak pada awalnya ragu. Setelah dia meraba tangan dan leher Yakub yang telah disalut dengan kulit anak kambing, dan terakhir setelah dia mencium Yakub tetapi bau baju Esau, maka dia yakin itulah Esau dan diberkatinya sebagai pewaris berkat janji sejak Abram. Ribka berhasil memperdaya Ishak suaminya, walaupun siasat itu membawa masalah besar dalam keluarga mereka, karena Esau hendak membunuh Yakub dan dendam terhadap dia. Sampai nanti akhirnya Tuhanlah yang turun tangan meredakan dendam ini, yang membuat akhirnya mereka bertemu dalam kerinduan. Esau dan Yakub bersama-sama masih sempat mengubur Ishak ayah mereka dengan hubungan yang damai. Mari kita aplikasikan renungan ini yang bertema ketika istri memperdaya suami sebagai berikut. Pertama, menurut Anda, apakah Ishak cukup teliti sehingga yakin Yakub itu adalah Esau? Yang kedua, mengapa Ribka, ibu dari Esau dan Yakub, tidak rela kalau Esau anak sulung yang diberkati? Yang ketiga, apakah cukup alasan Esau hendak membunuh Yakub dalam kasus ini? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, ada waktunya janji dan rencana Tuhan terus berjalan melalui kehidupan kami. Walaupun kami bukan orang yang saleh, doa kami agar keselamatan dalam Kristus yang kami beritakan jangan sekali-kali kami tinggalkan, tetapi terus terpelihara dalam hidup kami, walaupun kami tidak luput dari cacat cela dan dosa. Ikutkanlah kami ya Tuhan, menjadi pewaris keselamatan dalam Kristus, supaya hidup kami tidak sia-sia, walaupun kami banyak kekurangannya. Inilah doa kami dalam Kristus. Amin.